Halo, Halo. hai semuanya. Namaku Audrey Susanto. Aku psikolog klinis anak dan keluarga dan neuropedago. Kalau orang biasa pada bingung, apaan sih Mbak neuropedago? Basically kita mainan sama otak, jadi psikolog sama neuroscience juga. Biasanya aku bekerja bersama dengan para ibu, para orang tua. Kasus-kasus yang biasa aku tangani adalah parenting, regulasi emosi, trauma, trauma dalam keluarga. Kalau yang sekarang lagi happeningnya ada namanya inner child gitu ya. Terus sama kecemasan dan autisme. Jadi biasanya area expertise aku di situ. Kalau misalnya klien-klienku pada datang, gimana ya supaya aku tuh nggak stres? Atau mungkin klien-klienku tuh biasa pada datang, aku tuh udah nggak mau trauma lagi, aku mau melupakan itu. Nah itu adalah ekspektasi-ekspektasi yang aku bilang rasanya sampai sekarang secara riset itu nggak mungkin. Tapi yang bisa dilakukan adalah bukan anti stres atau nggak ada stres, atau kadang-kadang kita ngeliat orang, lihat deh Mamin, mukanya glowing banget, senyum terus, kayak dia tuh nggak punya pikiran, nggak stres dia tuh gitu kayaknya gitu ya. Ada, tapi bisa dikelola. Jadi tujuan kita adalah bukan nggak punya stres atau nggak bisa stres, tapi adalah mampu mengelola stres. Jadi mungkin ngelihatnya adalah stres pasti akan ada gitu ya, sampai kapanpun kita masih nafas tuh pasti akan ada stresnya lagi. Ditambah kalau yang nafas tuh yang masih kecil-kecil tuh, yang cilik-cilik, yang piik-piik ya kan, yang piringnya maunya warna biru tapi dapetnya warna merah. Wow, perang dunia Iya. ketiga langsung gitu, kayak seluruh dunianya runtuh gitu kan, yang kayak gitu-gitu. Belum lagi ada pembantu teriak, Bu, gas habis, gak bisa masak. Wow, wow gitu ya. Itu yang sehari-hari terjadi banget. Jadi bukan nggak bisa stres gitu kan, tapi bisa mengelola stres. Jadi stresnya ada dan bagaimana aku tuh bisa mengelola stres, lebih kayak gitu. Mungkin itu yang di layout dulu kali ya Iya. untuk bahwa bukan nggak bisa stres gitu kan ya. Tetap bisa stres tapi ada punya kemampuan untuk mengelola dulu gitu. Berarti kalau dari rentannya nih gitu, Mm -mm, apakah mm -mm. sebenarnya sama aja nggak sih Mbak Audrey, atau hanya beda case aja nih buat ibu rumah tangga dan working mom gitu? Oke, aku coba ngambil dari risetnya dulu ya. Ketika aku baca-baca tentang riset ini tentang ibu rumah tangga, bisa nggak sih lebih rentan stres Iya. gitu kan ya? Atau misalnya lagi ada beberapa nih yang ngirimin ke DM aku gitu kan ya, cerita tentang bahwa kalau anak pertama saya mau tetap mau cantik, mau skincare, mau ini saya tetap bisa gitu kan ya? Nggak mungkin. Terus kalau dia bilang bisa dong kalau kamu public figure yang ini. ART punya 11. Terus hey, buat Iya. ibu-ibu yang punya ART lebih dari satu, nggak usah lebih dari satu. Yang satu aja dramanya udah banyak bukan? Betul. Apalagi kalau 11, guys. Coba dibayangin kalau 11 gitu kan. Itu juga pasti akan Oke. ada dramanya lagi gitu ya. Nah, aku coba ngomongin dari secara riset dulu dan apa sih yang kelihatan secara riset. Jadi ada dua riset yang aku baca di tahun 2012 sama di tahun 2022 nih. Beda nih setelah pandemi ataupun setelah pandemi. Dua-dua riset itu menyatakan bahwa memang ibu-ibu, jadi surveinya adalah ibu-ibu punya kecenderungan masalah kesehatan mental yang berbeda dibanding populasi lain. Populasi lain itu berarti adalah working mom atau misalnya working wife, kita bisa bilang juga gitu kan ya, atau yang memang single belum menikah, atau yang misalnya single parent, itu ada case yang beda lagi gitu ya. Jadi dia memang punya kategori ibu rumah tangga ini yang menikah dan tidak bekerja dan fokus kerjaan utamanya adalah mengurus rumah tangga dan anak-anak. Itu kategorinya tuh, very specific gitu. Nah, kalau teman-teman masuk ke dalam kategori ini, satu, tidak berpenghasilan, tidak ada income, lalu mengurus rumah tangga menjadi tugas utama bersama dengan mengurus anak dan segala macamnya, kita memang punya kecenderungan challenge kesehatan mental yang berbeda. Apa aja gitu ya. Satu adalah loneliness. Coba saya mau dengar suaranya teman-teman yang lagi jadi ibu rumah tangga. Apakah risetnya sesuai nih sama pengalaman teman-teman? Yang pertama adalah loneliness. Sepi sendiri, dengarnya hanya suara oe-oe lagi, oe-oe lagi, atau suara kedua, Bunda, kaos kaki adik mana? Gitu kan ya, suaranya kayak gitu ya. Nah, ibu rumah tangga suami jauh LDM paket komplit Iya. sesuai. Oke, berarti risetnya sesuai nih ya. Satu, loneliness.
gitu. Yang kedua adalah masalah kecemasan dan depresi. Cemas. Aduh, polusi udara begini. Ntar anak batuk nggak? Ntar asmanya kambuh nggak? Ntar alerginya kambuh nggak gitu ya? Sebelum datang kita udah duluan gitu ya. Kita udah duluan nih. Aduh nih, Iya, anak betul. udah mulai. Kita udah lihat nih ya kan. Kok mulai nggak enak gitu. So yang pertama adalah loneliness, yang kedua adalah kecemasan dan depresi. Yang ketiga, ini masalah yang paling sering banget aku layani dan aku support bersama dengan teman-teman adalah masalah anger management. Nah, yang paling sering kedengeran adalah ngereok gitu ya, ngereok gitu. Anak tantrum, ibunya ikut tantrum Oh, gitu kan? sebelum anak tantrum, ibu tantrum duluan dong, nggak boleh kalah. Nggak boleh kalah sama anak, nggak boleh dong, gitu kan ya. Yes. Nah, ini 3 masalah ini berdasarkan riset bahkan sebelum pandemi di 2012, berarti sekitar 11 tahun yang lalu sampai 2022, ini riset yang terakhir yang aku baca ada 2022 adalah satu loneliness, yang kedua adalah anxiety and depression, kecemasan dan depresi, yang ketiga adalah anger management. Jadi 3 isu ini sangat lekat dengan kategorinya itu. Nah, kalau Mamin tadi ngelihat dari 3 itu ya, itu kopi susu 3 in 1 itu tuh asik banget tuh. Udah nggak didengerin, suami nggak ada gitu kan ya, atau misalnya mau curhat ke mertua, atau agak bahaya tuh ya, curhatnya ke mama sendiri gitu kan ya, dapat komennya, kamu sih, anak itu jangan dikasih hujan-hujanan, ya kan. Dasarnya udah lonely nih. Betul. Kita Iya. cerita padahal awalnya cemas nih. Duh, Yes. mah gimana ya si Ade tuh ya, udah mulai batuk-batuk sih ya, udah mulai batuk-batuk tuh gimana ya, mana polusi. Awalnya kan karena cemas, terus merasa lonely dan mau punya koneksi nih dengan mama, mertua, atau ipar, atau siapapun lah yang itu. Lalu kita dapat komentar yang tidak mengenakan, ditambah punya anger management. Wah, sulit tuh. Jadilah 3 in 1. Nangis di kamar mandi. Betul. Terus udah gitu, makanya Loren sih kalau punya anak tuh begini, makanya tiap hari habis mandi tuh pakai minyak kayu putih. Kemarin mama cium tuh nggak bau minyak kayu putih, bau asam deh anaknya deh gitu kan. Kamu gimana sih gini. Jadi ketika pulang saya merasa saya terserang. Pulang saya datang mau dapat dukungan, saya pulang saya merasa terserang. Terserangnya ketika kita tidak punya regulasi emosi yang baik, kita melihatnya adalah karena kamu, aku jadi diserang. Nah, karena 3 ini adalah yang paling signifikan dari isunya, ada kemungkinan di ibu rumah tangga tertentu isunya 2 doang nih. 1 enggak, bawaannya mendem orangnya. Memang lonely, bawaannya mendem, nangis sendiri kayak tadi misalnya Mamin bilang gitu kan ya. Terus ada juga yang cuma salah satu doang misalnya. Dia memang nggak pemarah, terus udah gitu misalnya dia juga nggak punya masalah kecemasan, lebih easy going gitu. Kelihatannya dia lebih nggak punya stres, tapi mungkin memang padahal beda-beda gitu. Nah, satu mungkin nggak anger management, ada juga yang punya 3-tiganya. Menjadi sangat menarik sekali, quote unquote sangat menarik atau jadi challenging banget kalau memang sudah punya kecemasan dari sebelum punya anak. Gitu. Udah punya kecemasan sendiri sebelum punya anak misalnya, terus udah punya masalah memang tidak punya support system atau komunitas sendiri yang memang sudah merasa lonely dari sebelum menjadi ibu rumah tangga. Itu punya isu lagi tuh. Jadi setelah punya anak tuh numpuk gitu ya. Exactly. Nambah gitu, nambah. Atau yang ketiga, memang tipikalnya pemarah, memang sudah terbiasa menjadi pemarah, atau cara mengekspresikan emosinya adalah pemarah dari sebelum masuk ke dalam dunia menjadi ibu rumah tangga. Jadi kalau 3-tiganya udah punya isu yang sebelumnya, gitu kan ya, ini akan menjadi lebih sulit. Makanya kalau sering lihat contohnya Parent Talk tuh adalah yang sekarang lagi happening adalah healing dulu deh sebelum punya anak, gitu kan ya. Beresin masalah sendiri dulu sebelum punya anak. Menurut aku sih itu akan ongoing banget gitu. Tapi kalau misalnya dia sudah punya nih, misalnya dari sebelum menikah, dari sebelum punya anak gitu kan ya, udah menjalankan kayak konseling pranikah, atau misalnya, gue tahu nih, gue tuh bukan senggol bacok lagi Mamin, aku tuh napas bacok gitu, misalnya gitu ya, yang kayak, orang nafas sebelah aku aja salah gitu kan ya, dan aku sudah belajar mengelola emosi dari sebelum aku punya anak, jadi udah mulai kenal nih, kalau aku tuh udah mulai kayaknya si suami tuh rese banget deh. Kayaknya aku tuh udah mulai PMS ya. Kayaknya aku tuh udah mulai sensi sama anak ya.
ah boleh nggak sih kamu dulu sama kakak, aku tuh mundur dulu. Ini kan udah punya tools nih dari sebelum itu. Sehingga tools itu bisa dipakai ketika nanti sudah jadi ibu rumah tangga. Tapi memang 3 itu menjadi sangat signifikan di populasinya kita sebagai ibu rumah tangga. Apa yang menentukan itu jadi lebih ekstrim atau enggak adalah punyanya 1, 2, atau 3. 2 in 1, atau 3 in 1 gitu. Terus punya enggak tools sebelumnya, kita ngomongin 3 ini dulu ya, belum ngomongin tentang si ibunya sendiri, kita ngomongin 3 ini dulu nih. Punya enggak toolsnya untuk mengatasi 3 itu dulu? Kalau memang belum punya toolsnya, wah ini kayak Pertamina nih, kita mulai dari nol gitu.